Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adek Mariana Siregar, NIM 2040200-205. Mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Ibu Rini Hayati. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi publik, bagian-bagiannya, dan apa kegagalan-kegagalan yang terjadi pada ekonomi publik, maupun kegagalan pasar, maupun kegagalan dalam peran pemerintah dalam menanggapi ekonomi publik. Pertama, kita harus mengerti apa ekonomi publik tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian ekonomi publik. Ekonomi publik adalah kebijakan ekonomi yang dimana pemerintah berperan dalam menyikapinya. Muncul karena ketidakseimbangan pasar, karena keberadaan eksternalitas dan penentuan kebijakan, sehingga memiliki tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat supaya tercipta. Di dalam ilmu ekonomi, sebagai ilmu pengetahuan harus dapat membedakan pandangan tentang apa yang sedang telah dan akan terjadi dengan apa yang kenyataannya, atau yang seharusnya atau dikenal dengan pernyataan positif dan normatif, yang dimana lebih dikenal dengan ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif adalah ekonomi yang memperhatikan fakta dan perilaku dalam berekonomi dengan memperhatikan baik buruknya. Yang kedua, ekonomi normatif. Ekonomi normatif adalah ekonomi yang mempertanyakan baik buruknya dan mengutamakan etika atau bagaimana seharusnya terjadi. Di dalam suatu perekonomian, maka ada yang namanya sistem perekonomian. Yang pertama itu sistem perekonomian terpusat. Sistem perekonomian terpusat adalah sistem yang bergantung pada pemerintahan dan di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan dan hak individu tidak akan diakui karena sudah diatur pemerintahan secara penuh. Contohnya Korea Utara, yang dimana hanya pemerintah yang berwenang dalam melakukan peraturan dan masyarakat tidak memiliki hak wewenang dalam mengaspirasikan suara mereka. Ciri-ciri dari sistem perekonomian terpusat. 1. Kekuasaan tertinggi sistem ekonomi terpusat dipegang oleh pemerintah. Yang kedua, swasta tidak mempunyai pengaruh. Yang ketiga, hak individu tidak diakui. Yang keempat, sumber ekonomi berupa modal alat produksi. Yang kelima, individu tidak memiliki kebebasan dalam memiliki produksi. Kelebihan dari sistem perekonomian terpusat. 1. Pengendalian aktivitas ekonomi mudah. 2. Segala aktivitas tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga, dapat menangani kesenggangan antara golongan. Yang keempat, bisa membantu dalam mengurangi pengangguran. Yang kelima, ada jaminan untuk warga. Yang keenam, inflasi mudah dikendalikan. Kekurangan dalam sistem perekonomian terpusat. 1. Mobilisasi berjalan cepat, mengurangi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan produk yang bukan berdasarkan permintaan konsumen. Yang ketiga, menghambat inflasi. Yang kedua, dalam sistem perekonomian campuran. Sistem perekonomian campuran adalah perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam ekonomi campuran, pemerintah turut serta dalam pengolahan ekonomi melalui barang modal dan sumber daya, dan pihak pemerintah dan swasta saling berkolaborasi untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sistem perekonomian kapitalis. Sistem perekonomian kapitalis adalah perekonomian kapitalis yang bebas, tanpa campur tangan pemerintahan, dan sistem organisasi hak milik privat untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif sesuai kepentingan mereka. Ciri-ciri dari sistem perekonomian kapitalis. 1. Percaya bahwa ekspansi kekayaan dapat dipercepat. Yang kedua, tidak perlu peran dan campur tangan pemerintah. Yang ketiga, siapa yang memiliki modal, dia yang berkuasa. Yang keempat, kebebasan individu tanpa batas untuk menciptakan kekayaan pribadi.
Kelebihannya yaitu persaingan bebas di antara individu membantu mempertahankan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cepat. Yang ketiga, setiap individu yang jadi lebih kreatif. Yang keempat, efisien dalam menggunakan sumber daya dan industri barang. Kelemahannya, munculnya pasar persaingan tidak sempurna, menimbulkan ketidakadilan karena pemimpin pasarnya yang menentukan harga. Profit ataupun keuntungan dijadikan sebagai tujuan utama dalam berbisnis, meningkatkan pengangguran dan timbulnya krisis akibat pihak produsen. Selanjutnya adalah sistem ekonomi Pancasila, yang mana sistem ekonominya yang bertanggung jawab adalah perusahaan Indonesia melaksanakan secara Pancasila dan dilandasi oleh nilai dan moral Pancasila, yang dimana memiliki ciri-ciri satu, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kehendak yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi. Yang ketiga, kebijaksanaan ekonomi dilandasi oleh nasionalisme. Yang keempat, kooperasi merupakan soko guru. Yang kelima, adanya imbangan yang jelas antara sentralisme dan desentralisme. Kelemahan ataupun kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Yang satu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat yang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk menjadikan kemakmuran rakyat. Yang keempat, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permusyawarakatan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. Yang kelima, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hakikat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keenam, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang ketujuh, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kelemahan dari sistem ekonomi Pancasila. Dominasi negara dalam pengelolaan ekonominya yang bisa jadi meredam bahkan membunuh inovasi serta daya kreasi masyarakatnya. Pembahasan selanjutnya dalam ekonomi publik yaitu adalah kegagalan pasar. Sebelum kita membahas tentang kegagalan pasar, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual barang atau jasa. Dalam konsep tradisional, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga menimbulkan transaksi. Dari pengertian tersebut, biasanya dalam sistem pasar terjadi kegagalan pasar yang diantaranya pertama, adanya kekuatan monopoli di pasar. Badan usaha yang memonopoli pasar dapat menaikkan harga sehingga pendapatan marginal sama dengan biaya swasta marginal tanpa takut masuknya badan usaha baru. Yang kedua, adanya dampak transaksi pasar terhadap pihak ketiga. Apabila ada transaksi pasar yang berdampak merugikan pihak ketiga yang tidak berperan serta di dalam pengambilan keputusan, hasilnya ialah ketidakefisienan. Yang ketiga, tidak adanya pasar bagi barang dan jasa dengan manfaat sosial marginal lebih dapat biaya sosial marginalnya. Yang keempat, tidak adanya informasi yang lengkap. Pemerintah diminta agar turun tangan menyediakan informasi yang lengkap tentang suatu obat yang akan dijual kepada umum. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang peran pemerintah dalam ekonomi publik. Peran pemerintah dalam sistem perekonomian yang dimana pemerintah adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan atau kekuasaan atas mereka
yang hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan pelayanan dan pendanaannya. Yang dimana salah satu fungsi pemerintah dalam sektor publik itu adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif dan berkeadilan. Contohnya yaitu penarikan pajak dan menyediakan pertahanan dan keamanan, peradilan, dan pendidikan. Yang kedua adalah barang publik. Barang publik adalah barang yang memiliki sifat tanpa persaingan ekonomi dan tanpa khususnya konsumen. Barang publik adalah milik pemerintahan yang dibiayai melalui anggaran negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negara. Barang publik sumber milik bersama, misalnya tidak ada kepemilikan atau milik semua orang, jumlahnya tidak terbatas, gratis. Tidak ada pasar yang menyeimbangkan permintaan dan persediaan, sehingga permintaan persediaan terjadi kondisi daya dukung, daya asimilasi, daya memperbaharui dilampaui sehingga menimbulkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Contoh-contoh barang publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Yang kedua, sistem pertahanan keamanan, sistem peradilan, dan lain-lain. Publik adalah barang pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mempermudah kehidupan mereka sehari-hari. Di mana seperti yang saya ini adalah jalan raya yang digunakan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Barang klub. Barang klub adalah pemasok dapat membebankan harga sehingga barang hanya tersedia bagi orang yang mau membayar. Dalam ekonomi, club goods adalah jenis barang yang memiliki excludability tinggi tetapi bersifat non-repairly. Barang ini juga kadang-kadang disebut sebagai barang langka atau barang langka buatan. Barang-barang klub bersifat non-repairly, jadi mereka tidak dalam bahaya dihabiskan atau dicemari oleh satu atau lebih penggunaan orang. Sampai pada titik di mana penggunaan yang berkelanjutan menyebabkan penggunaan barang-barang menjadi padat. Mereka memiliki tingkat excludability tinggi, yang berarti bahwa orang dapat ditolak aksesnya atau menggunakannya. Club goods adalah satu di antara 4 klasifikasi barang dalam ilmu ekonomi. Proses politik terhadap barang publik. Proses politiknya berkaitan dengan kekuasaan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara dengan sekelompok individu dengan ide yang sama terhadap peranan pemerintah serta isu lain. Dalam ekonomi politik sektor publik, ada beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa sekarang. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan agar pembenaran sektor publik yang memengaruhi pasar dan pemerintah menjadi efisien dan efektif. Dalam setiap kasus harus ada menunjukkan bahwa sektor publik sebenarnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki apa yang tidak diatur dalam pencapaian ekonomi. Dengan adanya hukum-hukum seperti model pengembangan sektor publik, hukum Wigner, hukum Baumol, model politik, dampak Ratchet, diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan mengenai pertumbuhan sektor publik tersebut. Sektor publik memegang peranan penting dalam perekonomian dari negara industri utama. Implikasi utama sektor publik sangat penting dalam perekonomian negara dan melibatkan campur tangan pemerintah yang besar. Setelah pemerintah menyediakan barang publik terhadap masyarakat, maka masyarakat akan mencapai yang namanya kesejahteraan, yang dimana masyarakat akan mampu mengalokasikan kembali masukan agar peranan pemerintah dapat memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Barang publik belum tentu dikatakan barang publik karena untuk mendapatkannya harus perlu usaha dan mengeluarkan sesuatu. Semestinya barang publik dapat dinikmati masyarakat tanpa persaingan.
Barang-barang tersebut dapat dipahami sangat sulit untuk menyediakannya. Di sisi lain, barang ini juga akan menghasilkan keuntungan terhadap masyarakat. Dari keuntungan tersebut, karena ada namanya gratis dalam penggunaan, karena barang publik itu yang dibayari. Karena seperti yang kita ketahui, barang publik itu adalah barang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tanpa pemungutan biaya. Sehingga dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat akan tercipta di setiap selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang kegagalan pemerintah. Sebenarnya di barang publik itu akan menyebabkan yang namanya kegagalan pasar. Kenapa? Karena dengan adanya barang publik itu menciptakan kegagalan pasar jika bagian dari populasi yang mengkonsumsi barang gagal membayar, tetapi terus menggunakan barang tersebut sebagai pembayar sebenarnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan pemerintah yaitu pemerintah tidak dapat mengantisipasi akibat kebijaksanaan yang diambilnya. Sering kebijaksanaan yang diambil menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Misalnya, pemerintah memberikan subsidi pada BBM agar masyarakat luas dapat menikmati BBM. Namun ternyata yang memanfaatkannya adalah orang kaya. Yang kedua, pemerintah terbatas di dalam mengendalikan akibat kebijaksanaan. Misalnya saja, pemerintah mengendalikan harga sewa rumah yang dimaksudkan agar yang miskin dapat menyewa rumah secara murah. Yang ketiga, pemerintah di dalam membuat kebijaksanaan sering tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya karena birokrasinya tak mampu. Yang keempat, pemerintah pada hakikatnya memberikan pelayanan pada kelompok tertentu atau kepentingan tertentu. Yang kelima, mungkin adanya ketidakmampuan negara dalam penyediaan barang publik, yang dimana ketika negara menyediakan barang publik tersebut, ada beberapa masyarakat yang menyalahgunakan barang publik tersebut. Yang terakhir yaitu mementingkan diri sendiri. Biasanya di Indonesia ini sering yang namakannya mementingkan diri sendiri, yang mana seorang pejabat itu lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan masyarakat. Di dalam video di atas, kita bisa melihat bahwa barang-barang publik yang telah disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat sangatlah banyak dan sangatlah membantu masyarakat. Dari video di atas, contoh barang publik adalah jalan raya, lalu lintas, dan juga sekolah yang digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari tanpa dipungut biaya, kecuali pajak yang memang sudah menjadi kewajiban masyarakat dalam bernegara dan berbangsa. Sekian dari penjelasan saya tentang barang publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.